S2 Bab 53, Topi. Karena terlambat dan sudah ditandai oleh guru piket, Fellows dan Ziri tidak ikut dalam barisan kelas mereka. Keduanya berbaris di sebelah para guru dan staf sekolahan, begitu kentara. "Cuk, itu Fellows, kan?" Badai menuding ke arah Fellows yang berdiri tepat di sebelah Zira. Manuel jadi menajamkan penglihatan karena mereka baris di barisan belakang. "Dia sama si Zira?" Tanyanya, tak yakin. Badai sampai tak kedip, dia membenarkan posisi topinya yang sedikit menghalangi. "Iya, benar. Itu si Zira," katanya setelah yakin jika yang berdiri di sebelah Fellows itu memang Zira. "Haah! Bumi mengap-mengap, capek lari sampai keningnya berkeringat. "Gara-gara semalam kebanyakan minum. Sebagian gue ngapel kamar mandi mulu." Dia menggerutu sembari memasang topi. Lalu tangannya sibuk menatap rambut agar rapi dan tetap terlihat tampan. Pokoknya di antara teman-temannya, Bumi paling peduli sama yang namanya penampilan. Bisa dikatakan kalau dia ini versi bad boy yang paling rapi. "Bu, lo nggak mau abadikan momen itu?" Badai menyunggingkan senyum dengan kepala yang terarah ke Fellows dan Zira. Bumi yang masih membenarkan posisi rambut, jadi mendekik. Lalu melotot melihat kejadian di depan sana. Kejadiannya di sini, di pinggir lapangan yang tepat ada di depan gedung tata usaha. Ada barisan para guru, lalu para staf. Setelahnya ada Zira dan Fellows yang di belakangnya ada Bu Hanisi guru BK, lalu Pak Lindu, Pak Amin dan dua guru lain yang piket di hari Senin tengah bulan ini. "Topinya dipakai." Pak Amin menginterupsi ke Fellows dan Zira yang tertangkap kena hukuman. Fellows melangkah pergi ke belakang, karena tasnya ditaruh di atas pagar pembatas teras ruang tata usaha yang terbuat dari semen. Dia melirik ke tas Zira yang berwarna ungu, lalu menatap Zira yang tetap di barisan sana. "Kamu nggak ambil topi?" tanya Pak Lindu ke Zira. Gadis itu terlihat menggeleng, menjawab yang Fellows tak bisa dengar. Fellows menggeruk kening, menatap topi miliknya. Mau ngasih ke Zira karena nggak mau lihat dia kepanasan, tapi gengsi. Kalau nggak ngasih, dia nggak tega. Akhirnya memilih memasukkan topinya ke tas Zira, lalu kembali ke barisannya. "Loh, nggak bawa topi juga?" tanya Zira, mengamati kepala Fellows yang tetap sama, nggak pakai topi. Fellows menggelengkan kepala. "Lupa nggak bawa?" Zira tersenyum. "Sama. Gue tadi lihat. Ada topi di tas lo," kata Fellows, tentu lirih. Zira menggelengkan kepala. "Enggak. Gue lupa nggak bawa. Jumat kemarin nyuruh Big Ernie cuciin topi karena kena susunya Rea. Kayaknya topinya masih ada di jemuran. Cek kakak. Cek dulu Gih," suruh Fellows dengan berdecak. "Ngapain dicek? Orang gue emang nggak bawa topi," kekeh Zira, karena tadi pas baru sampai di parkiran, sudah mengecek tas. Fellows menatap ke Zira dengan tatapan penuh arti. "Cek sono," katanya, memerintah. "Kalian pada janjian ngapain, Han? Udah baris di antara para guru, masih aja berisik." Kau tegur Pak Lindu yang jengah juga sama dua murid di depannya ini. Fellows menghela nafas, kembali melirik Zira. "Sono, ambil topi lo," suruhnya lagi. Zira tak menyahuti, dia mencerna keteguhan Fellows yang yakin kalau melihat ada topi di tasnya. Detik kemudian, Zira melirik Fellows, lalu menoleh ke belakang pada guru yang tepat baris di belakangnya. "Kenapa? Mau izin pusing biar bisa berbaring di UKS?" Tebak Pak Amin yang hafal sama alasan anak-anak muridnya. "Enggak. Mau ambil topi dia, Pak," Fellows menyahuti. "Katanya tadi nggak bawa, kan?" Pak Lindu membalas. "Lupa. Dia bawa kok. Saya yang lupa nggak bawa." Lagi-lagi Fellows menjelaskannya.
Ya sudah, sana ambil. Suruh Pak Lindu. Sire mundur, melangkah ke belakang barisan. Dia ngamati tas ranselnya yang memang ada di sebelah tasnya Fellows. Susut bibir tertarik ke atas melihat topi warna abu-abu yang menyelip di sisi tasnya. Udah jelas banget kalau ini memang bukan dia yang menaruh. Sira mengambil topi itu, mengamati bagian dalam topi. Bibirnya menahan senyum melihat huruf V yang tertulis di sana. Punya siapa kalau bukan punya si Kakandanya coba? Tanpa ragu Sira memasang topi itu di kepala, lalu kembali ke barisan. Dia melirik Fellows, tapi tak bisa melihat wajah yang tentunya lebih tinggi dari dirinya. Pengen ngomong sesuatu, tapi masih ingat kalau mereka berdua ini ada di barisan antara guru. Jadilah Sira dia mengikuti jalannya upacara. Istirahat di tempat, gerak! Interupsi dari pemimpin upacara membuat semua bergerak menekuk tangan ke belakang. Lalu, kenapa? Pak Amin melirik ke arah Fellows yang tubuhnya udah miring-miring. Kedua mata Sira melebar melihat wajah Fellows yang pucat. Endea! Jeritnya ketika cowok yang ada di sebelahnya itu jatuh ke arahnya. Belikan teh hangat di kantin sana. Suruh Budu yang berjaga di UKS. Ziri menatap khawatir pada Fellows yang benar-benar pucat. Bu, gak dibawa ke klinik aja? Hele, kebanyakan yang pada pingsan itu karena belum sarapan. Makanya beliin nasi gulung sama teh hangat sana. Kembali Budwi memerintah Zira. Dia baru keluar rumah sakit Kamis kemarin. Bu, mungkin belum benar-benar sembuh, makanya jadi pingsan. Tutur Zira. Budwi jadi menatap wajah Fellows lekat. Dia mengambil stetoskop yang ada di lemari dan buru-buru memeriksa keadaan Fellows. Wajahnya sedikit menegang ketika merasa ada yang berbeda dari ciri-ciri anak kelaparan. Dia beneran pingsan, katanya. Ambil minyak hangat, Zi. Perintahnya. Zira balik badan dan mencari minyak hangat yang dimaksud. Dia mendekati Fellows dan sibuk membuka tutup botol minyak hangat itu. Kakinya yang diolesi minyak. Budwi mencekal pergelangan tangan Zira yang sudah terolesi minyak. Oh, kirain matanya. Gumam Zira, lalu beralih ke kaki Fellows. Kakak, ya kali matanya dikasih minyak. Bukannya bangun, nanti bablas. Dia sendiri menuang minyak hangat itu ke tangan, lalu mengolesi minyaknya ke telapak tangan Fellows yang terasa sangat dingin. Harusnya kalau belum benar-benar kuat, nggak usah ikut upacara. Pak Lindu tadi yang nyuruh, Bu, dia datang terlambat, makanya kita berdua dihukum. Tutur Zira. Dia mengambil selimut dan menutup separuh tubuh Fellows pakai selimut. Perlu diinfus, Bu? Budwi menggelengkan kepala. Gak usah. Seharusnya dia akan sadar cepat. Kamu balik ikut upacara sana. Siri mengerucutkan bibir. Saya khawatir loh, sama dia. Curhatnya. Budwi memutar bola mata, jengah karena udah hafal sama Zire yang sering bolos di UKS. Hele, kamu si modusnya juga begitu. Tak pedulikan Budwi, Sire menatap lekat wajah Fellows yang diam dengan kedua mata memejam. Detik kemudian beralih menatap tangan Fellows yang memakai cincin warna perak di bagian telunjuk. Menit berlalu, Zira sedikit menoleh ketika Budwi kembali nyamperin. Berdiri di ranjang sebelah dan menepuk bahu Fellows. Bangun! Ayo bangun! Minum hangat dulu. Suruhnya dengan segelas teh hangat. Ayo! Bangun Fellows. Nanti kalau nggak bangun, kamu kita bawa ke rumah sakit lagi loh. Benar, kelopak mata Fellows mulai bergerak. Pelan dia membuka mata. Lalu kembali memejam saat kepalanya terasa sedikit pusing. Minum dulu. Suruh Budwi. Ziri membantu Fellows untuk duduk menyandar di papan ranjang. Dia mengambil alih gelas yang dipegang Budwi. Minum. Fellows menatap Sire sebentar, lalu mulai membuka mulut,
meneguk minuman itu. Kayaknya ada obat dari dokter yang disuruh minum tiap pagi, tapi pagi tadi kamu lupa nggak minum. Bu Dwi menebaknya. Fellows diam mengingat, menganggukkan kepala ketika sudah ingat. Gara-gara sarapan pakai susu doang dan cuma makan martabak 3 biji di warung, dia jadi melupakan obat. Lo bawa obat itu, nggak? Tanya Zira, menatap wajah Fellows serius. Fellows merogoh saku baju, mengeluarkan obat kecil berwarna putih yang masih terbungkus plastik. Diminum sekarang aja. Lebih baik terlambat daripada nggak minum sama sekali. Sire merebut obat itu, membukakan dan menyodorkannya tepat di depan mulut Fellows. Dikhawatirkan, diperhatikan sampai seperti ini, siapa yang nggak suka? Tubuh yang tadinya dingin itu, sekarang sudah berubah menjadi panas. Fellows meneguk ludah dengan sedikit kesusahan. Pelan bibirnya terbuka, membiarkan Zire memasukkan obat itu ke mulutnya. Lalu menerima gelas yang Zire berikan. Zire mengambil topi yang masih ada di kepalanya. Menatap topi itu dan melirik Fellows yang menatap ke lain arah. Gue tahu niat lo baik dan mulia karena mengalah buat cewek yang lo cintai ini, tapi keadaan lo lagi sakit, Endia. Dan lo lebih butuh topinya daripada gue. Fellows langsung melengos mendengar kalimat panjang Zira. Pede banget, astaga! Gumamnya. Dia memejamkan mata, karena memang merasa pusing. Zira menahan untuk tak tersenyum. Mengangkat 5 jari kanannya yang ada cincin melingkar di sana. Iya, cincin dari batang kering. Ini buktinya. Katanya percaya diri. Lapor, upacara telah selesai. Bubarkan! Bubarkan! Suara lantang dari tengah lapangan sana sampai di UKS dan ini membuat pikiran Fellows tertuju pada ketiga temannya yang sudah pasti akan mencarinya ke sini. Upacaranya udah selesai. Kata Fellows, melirik Zira yang duduk di tepi ranjang. Masuk pelajarannya masih 5 menit lagi. Zira menyahuti. Mending lo keluar deh. Kening Zira berlipat menatap Fellows yang mengambil gelas minum dan meneguknya sendiri. Kok lo ngusir sih, Endea? Panggilan keramat yang membuat Fellows langsung menatap ke Zira. Dia menghela nafasnya lebih dulu, lalu mengembalikan gelas ke meja kecil yang ada di sebelah ranjang. Enggak gitu. Kali ini suaranya melemah. Tadi, lo nyuruh gue pergi. Siri terlihat tidak terima. Fellows menyentak nafas kasar, dia melirik ke arah pintu UKS sana. Takut kalau tiba-tiba teman-temannya melangkah masuk dan menemukan dia yang sedang ditunggu Zira begini. Bukannya nggak bahagia ditungguin Zira, tapi kalau di sekolahan begini, momennya nggak tepat. Nanti teman-teman gue pasti kesini. Ya nggak apa-apa. Kita kan satu geng. Katanya dengan percaya diri. Tangan Fellows mengepal mendengar jawaban Zira. Dia jadi gregetan banget. Fellows memilih menyibak selimut dan menurunkan kaki. Dia menahan pusing di kepalanya. Lo mau kemana? Zira mencekal pergelangan tangan Fellows. Tiduran aja dulu. Kalau butuh sesuatu, biar gue yang cariin. Mau balik ke kelas? Fellows menjawab lirih. Zira mengerucutkan bibir. Ya udah, gue aja yang ke kelas. Lo istirahat aja dulu. Dia mengalah, karena paham maksud Fellows. Fellows gantian mencekal pergelangan tangan Zira ketika gadis ini melenggang melewatinya. Gue nggak ada maksud ngusir. Lo bisa, nanti bisa. Zira mendongak, memerhatikan wajah Fellows yang tak sepucat tadi. Satu alisnya terangkat menunggu lanjutan kata dari Fellows. Bibir Fellows gemetar itu terkatup melihat ada bayangan badai yang bisa terlihat dari jendela kaca bagian atas UKS. Mampus. Gumamnya lirih. Kenapa sih, Endea? Tanya Zira, makin gak paham. Gue sembunyi. Lo jangan bilang kalau gue di UKS. Ngomongnya dengan berbisik.
Pekik Zira menatap bingung, lalu menoleh ke arah pintu UKS karena suara-suara yang berisik itu cukup menyita pendengaran. Di sana, Badai, Bumi dan Manuel muncul. Zire kembali menatap keranjang yang tadi dipakai Veloz, dan cowok itu sudah tak ada di situ. Dia sembunyi di mana coba? S2